Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Amerika Serikat kesusahan membaca rencana serangan Iran ke Israel. Tehran diprediksi akan meluncurkan 2 gelombang serangan ke sekutu Washington. Sebelumnya, pejabat Iran menegaskan skenario balas dendam mereka tak akan dibaca siapapun termasuk Israel. Disebutkan pembalasan atas terbunuhnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh akan menjadi hal baru dan mengejutkan. Pernyataan Iran tersebut kini seolah sudah terbukti. Tim Keamanan Nasional Amerika Serikat mengatakan masih belum jelas kapan Iran dan Hizbullah akan melancarkan serangan ke Israel. Para pejabat di pemerintahan Amerika sedang berupaya untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan tersebut. Di lain sisi, Washington juga tengah berupaya melobi Iran dan Hizbullah agar mengurangi tingkat respon ke Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika memperkirakan serangan terhadap Israel setidaknya akan dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu masing-masing dari Iran dan Hizbullah. Namun, belum jelas siapa dulu yang akan meluncurkan serangan. Menurut informasi intelijen Amerika Serikat, baik Iran maupun Hizbullah disebut belum memutuskan apa yang ingin mereka lakukan.
Pihak berwenang Iran memburu mata-mata yang diduga membantu Israel memberikan informasi soal keberadaan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Kamera CCTV di sekitar lokasi pembunuhan Haniyeh pun turut diperiksa. Unit Intelijen Khusus Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran telah mengambil alih penyelidikan pembunuhan Haniyeh. Iran menyebut Haniyeh tewas akibat serangan proyektil jarak dekat di kediamannya di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Seorang analis menyebut terbunuhnya Haniyeh di Teheran menjadi pukulan telak bagi aparat keamanan Iran. Mengungkap kerentanan serius dan menunjukkan adanya penetrasi intelijen asing yang mendalam di wilayah Iran. Setelah serangan itu, pejabat Iran menggerebek kompleks Wisma Tamu yang merupakan milik YRGC. Semua perangkat elektronik termasuk telepon pribadi disita. Di Wisma Tamu tersebut, rekaman CCTV dipindai secara menyeluruh. Pemeriksaan harian terhadap personel dilakukan karena mereka yakin anggota Mossad Israel yang terlibat dalam pembunuhan itu masih berada di negara tersebut. Mossad sendiri merupakan dinas rahasia Israel. Selain Wisma Tamu, CCTV di bandara internasional dan domestik Iran juga diperiksa. Rusia disebut-sebut telah mengirimkan sistem perang elektronik jarak jauh ke Iran bersamaan dengan rencana balas dendam Teheran ke Israel. Senjata tersebut merupakan sistem perang canggih yang mampu merusak komunikasi musuh. Senjata yang diduga dikirim Rusia ke Iran tersebut ialah sistem Murmansk BN. Senjata tersebut dianggap sebagai sistem terkuat di militer Rusia. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai yang paling kuat karena dapat mengganggu dan mencegat sinyal radio musuh. Kemudian mengganggu GPS, komunikasi, satelit, dan sistem elektronik lainnya hingga sejauh 5.000 km. Tujuan utamanya adalah untuk mengganggu sistem komunikasi satelit frekuensi tinggi milik Amerika Serikat dan NATO. Selain itu dapat membuat amunisi pintar dan sistem pesawat nirawak musuh menjadi buta dan tuli. Beberapa analis pertahanan memperkirakan jangkauan operasional sistem Murmansk BN bukanlah 5.000 km tetapi hingga 8.000 km. Sistem peperangan elektronik Rusia ini tidak hanya mampu mengganggu sinyal radio dan komunikasi musuh tetapi juga digunakan untuk mencegat kemampuan radio musuh. Pangkalan militer Israel kembali dihantam pesawat tak berawak milik perlawanan di Lebanon Hizbullah. Beberapa orang dilaporkan terbunuh akibat serangan tersebut. Serangan ini menargetkan pangkalan militer Israel dan sebuah kendaraan di kota Naharia di utara Acre pada Selasa 6 Agustus 2024. Ada dua pangkalan militer yang ditargetkan, yaitu Markas Besar Brigade Golani dan Markas Besar Unit Egos 621 di Barak Siraga. Hizbullah mengklaim tembakan yang diluncurkan tepat mengenai target. Sementara media Israel melaporkan dua warga Israel terluka, satu di antaranya kritis akibat tembakan Hizbullah. Tembakan diluncurkan beberapa jam setelah tindakan Israel di Lebanon. Pasalnya sejumlah orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel di Lebanon Selatan. Serangan itu juga terjadi saat ketegangan regional berada pada titik tertinggi sepanjang masa menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran bersumpah akan melakukan serangan pembalasan. Teheran tak menggubris peringatan Arab maupun Amerika Serikat untuk meredam tembakan ke Israel. Iran belum memastikan kapan serangan balasan akan diluncurkan ke Israel membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Namun Amerika Serikat menyebut telah melihat pergerakan militer Teheran. Kabar ini disampaikan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang dikutip surat kabar Amerika Wall Street Journal pada Selasa 6 Agustus 2024. Menurut pejabat tersebut, Iran mulai memindahkan peluncur rudal. Bahkan dari pantauan mereka, Iran juga telah melakukan pelatihan militer. Mereka berpendapat pergerakan ini mungkin mengindikasikan Iran sedang bersiap untuk melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Namun, tim keamanan nasional memberitahu Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak jelas kapan Iran kemungkinan akan melancarkan serangan terhadap Israel. Para pejabat di pemerintahan Amerika Serikat sedang berupaya untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan tersebut. Di lain sisi, Washington juga tengah berupaya melobi Iran dan Hizbullah agar mengurangi tingkat respon ke Israel.
Dikutip dari Tribunnews.com, Amerika Serikat memperkirakan serangan terhadap Israel setidaknya akan dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu masing-masing dari Iran dan Hizbullah. Namun belum jelas siapa dulu yang akan meluncurkan serangan. Sejumlah negara dimungkinkan akan membantu Iran jika perang dengan Israel meletus. Salah satunya ialah Pakistan yang diduga akan mengirim rudal balistiknya. Beberapa sumber Arab mengatakan Pakistan berencana memasok Iran dengan rudal balistik jarak menengah Shahen 2. Namun Pakistan sendiri belum mengonfirmasi soal pengiriman senjata itu. Informasi ini muncul di tengah pertemuan darurat para Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Arab Saudi. Dikutip dari Tribunnews.com, pertemuan tersebut diminta oleh Iran dan Pakistan. Pertemuan dilakukan di tengah rencana Iran meluncurkan balasan ke Israel atas terbunuhnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Seorang perwakilan OKI dari Saudi lantas mengungkap isi pertemuan itu. Ia mengatakan mereka berdiskusi soal kejahatan pendudukan Israel dan pembunuhan Haniyeh. Sebelumnya, Rusia juga mengirimkan senjatanya ke Iran. Senjata yang diduga dikirim Rusia ke Iran tersebut ialah sistem Murmansk BM. Sistem tersebut dianggap sebagai yang paling kuat karena dapat mengganggu dan mencegat sinyal radio musuh, kemudian mengganggu GPS, komunikasi, satelit, dan sistem elektronik lainnya hingga sejauh 5.000 km. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.